Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Immanuel Ebenezer juga resmi dipecat dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pencopotan sebagai Wakil Menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara tidak hormat. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan izin dan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, Rompi Orange dari Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, Immanuel Ebenezer juga resmi dipecat dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pencopotan sebagai Wakil Menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto secara tidak hormat. Melalui keputusan Presiden yang ditandatangani langsung Presiden Prabowo, Noel Ebenezer tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Terhitung sejak Jumat 23 Agustus 2025, Noel Ebenezer resmi sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya Presiden meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. KPK sendiri telah menetapkan sebanyak 11 orang pelaku pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang ditafsir mengeruk uang sebesar 81 miliar rupiah. Selain itu KPK juga menyita 22 kendaraan yang terdiri dari 15 mobil mewah dan 7 motor gede Ducati. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang melibatkan Immanuel Ebenezer menjadi beban pemerintahan Kabinet Merah Putih. Ya, Menteri Sekretaris Negara menegaskan langkah pemecatan Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sangat tepat diambil Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan pemberhentian Noel dari jabatannya diputuskan melalui keputusan Presiden atau Kepres yang resmi ditandatangani Presiden Prabowo Jumat 23 Agustus 2025. Kepres diterbitkan sesaat Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Immanuel Ebenezer terbukti turut serta melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dan terbukti kuat menerima uang 3 miliar rupiah. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua lapisan pemerintahan, terutama anggota Kabinet Merah Putih. Mensesnek menambahkan bahwa Presiden menyerahkan sepenuhnya proses hukum selanjutnya kepada KPK dan berharap KPK bisa mengusut tuntas kasus pemerasan K3 ini. Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota. Iya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka. Dengan menggunakan rompi orange, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dihadirkan dalam konferensi pers KPK. Mengenakan rompi orange bernomor 71, Wamenakar Noel beserta 10 orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pengurusan izin sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Wamenakar Noel saat dihadirkan di hadapan wartawan. Hanya ekspresi sedih dan sedikit menguraikan air mata, raut wajah tegang terpancar jelas di wajah mantan Ketua Umum Jokowi mania ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Bodianto menegaskan dengan Immanuel Ebenezer mengenakan rompi berwarna orange secara resmi status hukum Wakil Menteri Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai tersangka. Karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang
tidak membayar lebih tersebut. Tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang IEG Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan. Ya baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi perdagangan ataupun IHSG. Sejauh ini kita lihat bersama-sama di layar berikut ini terkait dengan posisi IHSG, kemudian top gainers, top losers dan juga secara sektoral IHSG terpantau mengalami penguatan 1,07% ke 7.940. Sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini ada BBRI, Koin, kemudian BMRI, WIRG dan juga HUMI. Top losers ada SMIL, VKTR, Prim, BIF, dan juga MSIN. Pergerakan sektoral sejauh ini masih dipimpin oleh sektor teknologi dan penguatannya 2,48%, disusul oleh sektor finance dan juga infrastruktur. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Chiu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.